kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab kuno, Syam itu kalau dimaksud, maka yang dipahami oleh orang dulu, Syam itu adalah Damaskus, Dimashq. Kalau sudah dikatakan Syam itu Dimashq. Tapi bagaimana dengan Yordania? Bagaimana dengan Palestina? Bagaimana dengan Suriah, Lebanon? Orang mengatakan itu adalah Biladus Syam, ya, atau kawasan wilayah Syam. Ya. Kalau kita ibaratkan ini matahari itu yang mana? Itu matahari. Kawasan jangkauan matahari mana? Seluruh alam semesta, ibaratnya begitu. Nah, yang mataharinya itu kalau diibaratkan Syam itu adalah Damaskus, itu mataharinya. Sementara kawasan yang dicangkau oleh kemuliaan dan keberkahan sinar matahari itu adalah alam semesta. Ibaratnya begitu ya. Yang mana yang wilayah Syam? 4 negeri tadi. Yang dulu adalah 4 provinsi zaman khilafah ya, yaitu Yordania, Lebanon, dan Suriah, Palestina. Oke. Adapun sekali lagi kalau Syam itu yang dipahami oleh seluruh bahkan masyarakat sana, mau kemana Pak? Saya mau ke Syam katanya. Jadi kalau kita tanya sama orang Idlib, Ustaz, antum mau kemana? Saya mau ke Syam. Besok saya mau ke Syam. Awal-awal kami bingung ya. Syam, bukannya kita lagi di Syam ini. Rupanya mereka maksud dengan Syam adalah Damaskus. Dan begitu juga hadis Nabi. Ketika Nabi menyebutkan Syam, maka yang dimaksud adalah Damaskus. Jangan lupa itu ya. Wa ma haulahu. Kalimat wa ma haulahu dalam Al-Quran itulah dia wilayah dan biladul Asyam keseluruhannya. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, di dalam hadis sahih Imam Muslim, hadisnya hadis qudsi, Allah langsung berseru dari langit, wahai Syam, engkau adalah tanah pilihanku, ya. Aku akan masukkan ke dalammu hamba-hamba pilihanku. Aku akan keluarkan darimu hamba-hambaku yang tidak layak ada di dalammu. Begitu ya. Hadis ini hadis qudsi sahih Imam Muslim. Baik, selanjutnya Nabi SAW bersabda tentang Asqalan. Asqalan itu di mana? Jalur Gaza sekarang. Asqalan itu jalur Gaza sekarang. Itu adalah bahasa peta lama dan itu ada dalam bahasa hadis Nabi, ya. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat wa inna afdala ribatikum Asqalan, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani nomor 3270, hadis sahih menurut silsilah al-ahadits as-sahihah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi di situ Nabi mengatakan bahwa ada satu kelompok kecil dari umatku yang senantiasa berjuang dan berperang di jalan Allah. Mereka tidak pernah bisa ditundukkan. Mereka tidak pernah menyerah dan tidak mau kalah. Mereka senantiasa unggul di atas kebenaran. Dan Allah ada di pihak mereka. Walaupun mereka ditelantarkan. Walaupun mereka ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Walaupun mereka dikhianati. Walaupun mereka ditelikungi. Dan tidak ada yang bisa musuh lakukan kepada mereka. Kecuali hanya sekedar lakwa. Menimpakan musibah-musibah. Membom sana, ngancurin sini, bunuh sana. Cuma itu. Tapi mereka tidak bergeming. Mereka tetap ada. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Di hadis yang lain, hatta yanzila alaihim Isa ibnu Maryam, sampai turun kepada mereka Isa putra Maryam, wahum, dan mereka terus seperti itu. Artinya perjuangan, perlawanan, eksistensi daripada kelompok yang dimuliakan ini senantiasa ada dan tidak pernah hilang sampai turunnya Nabi Isa di sana. Bertanyalah sahabat, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan mereka berada di beranda-beranda Baitul Maqdis. Oke. Beranda-beranda Baitul Maqdis siapa? Para muarrikhun dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itulah dia. Jadi yang Baitul Maqdis itu, peta kita dari sini. Baitul Maqdis itu mulai dari Nablus ya, Nablus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah masuk ke jalur Gaza, terus ke atas kayak dibuat sepetaan, itu adalah Baitul Maqdis. Sisi atasnya dan sisi bawahnya serta Yordania, Suriah dan Lebanon itu adalah aknaf Baitul Maqdis.
Perhatikan bagaimana Rasulullah menyebutkan mereka adalah mansurin, ya. Mereka adalah kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada isu dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab mengatakan para pejuang di Palestina itu adalah Syiah. Para pejuang di Palestina itu adalah ISIS. Para pejuang yang ada di jalur Gaza itu adalah buatan Israel, buatan Zionis dan sebagainya. Fitnah semua itu. Harusnya dengan hadis ini terbantahkan, mereka dinyatakan oleh Rasulullah adalah kelompok yang selalu diridhoi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah sekarang kita sedang mencurahkan segala perhatian kita untuk bisa menolong kelompok itu. Orang-orang yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis, dan wabil khusus di jalur Gaza. Antum tahu dampak apa yang terjadi menurut Allah terhadap diri kita? Kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang memodali, membekali, membiarkan hidup dan menopang hidupnya orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dia dianggap salah seorang di antaranya. Kalaulah niat kita untuk agar mereka tetap bertahan hidup melalui upaya yang kita perjuangkan di sini, demi Allah, antum semua di mata Allah adalah orang yang dianggap ikut berperang di jalan Allah di Palestina, dan pahalanya nggak akan bisa diimbangi oleh orang yang haji tiap tahun, hajinya mabrur, kalah mereka semua. Tapi ini yang perlu kita sadari kembali, posisi antum ada di NPC ini, ya. Ini luar biasa, saudaraku. Harusnya se-Indonesia orang cemburu siapa yang bisa bekerja untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini mengurus untuk negeri terbaik yang paling diberkahi oleh Allah. Di sana ada manusia-manusia terbaik yang selalu diridhoi dan ditolong oleh Allah. Dan Nabi berkata, siapa yang menolong mereka, dia sama dengan orang yang sedang berjuang seperti mereka. Keren nggak itu? Tapi niatnya yang menjadikan kita layak masuk dalam kelompok yang disebutkan tadi. Kalau kita niatnya cuma murni kerja, maka kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya sekedar kerja dan gaji. Tapi kalau kita niatkan sekalian membantu rakyat Palestina, karena prinsip mereka, kami sudah sering ngobrol dengan berbagai lapisan di sana. Selagi kami masih hidup, kami akan tetap jaga Masjidil Aqsa. Kami akan tetap berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kami akan tetap berjuang untuk memerdekakan tanah suci Baitul Maqdis. Kami akan tetap selama kami masih hidup. Bagi mereka enggak ada guna hidup kalau tidak untuk berjuang. Itu prinsip rakyat Palestina. Termasuk di tepi barat. Dengan siapapun saya ngomong, dengan guide-guide kita yang ada di Gaza, di mana? Di Yerusalem. Kami ngomong dengan mereka, kata mereka, hidup kami ini kami persiapkan untuk, kami persiapkan dan kami persembahkan. Kapan mau Allah, demi untuk kebebasan Aqsa, kami akan korbankan segala yang kami punya. Jadi bukan hanya di jalur Gaza, mental itu ada sampai di tepi barat. Sekarang kita tolong mereka yang sedang susah itu. Ya, kita jadi jembatan dari orang-orang beriman se-Indonesia yang ingin membantu mereka. Jembatannya kita, nggak kebayang oleh kita betapa posisi kita ini adalah amalan yang sangat dicemburui oleh seluruh pemburu amal, oleh seluruh pemburu surga. Inilah dia medan amal yang paling hebat tuh di sini. Selama kita menyadari dan memperbaiki hati dan niat kita, saya ingin berjuang dengan Allah. Dalam pekerjaan saya ini ada perjuangan. Begitu loh ya. Saya dapat kerja, saya dapat gaji, tapi pekerjaan ini pahalanya sekali lagi ngalahin pahala orang yang ngurus orang haji. Ya, ngalahin pahala orang yang ngurus Makkah Madinah. Kalah pahala mereka semua oleh apa yang sedang kita pegang saat ini. Tapi sekali lagi niatmu, saudaraku. Kalau niatnya nggak dipasang, nggak dapat apa-apa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, kita kembali. Sekarang alhamdulillah untuk urusan Palestina antum sudah pakar, sudah ahli, dan semoga Allah ridhoi antum semua. Semoga Allah terima semua perjuangan kita, dan semoga Allah terima dan berikan pahala yang tak terbatas kepada kita semuanya, mulai dari Abang Onim sampai kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam NPC. Dan insya Allah kami menyusul, kami juga ingin bermitra dengan seluruh siapapun yang ingin memperjuangkan saudara kita di Palestina. Sekarang kita bicara tentang Suriah. Bismillahirrahmanirrahim. Suriah pusat peradaban Islam ribuan tahun. Mungkin ada yang ingin bertanya tidak? Kenapa tidak dipilih Baitul Maqdis saja, Bu ya? Yang begitu ya. Ribuan tahun dipilih oleh para ulama seluruh dunia sepanjang sejarah, mulai dari Rasulullah sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai tabi'in. Kenapa nggak Baitul Maqdis saja dijadikan pusat peradaban kejayaan Islam? Kenapa dipilihnya Syam, yaitu Damaskus, ribuan tahun? Kenapa dipilih mereka di sana? Kenapa bukan Baitul Maqdis? Atau kenapa bukan Mekah? Kenapa bukan Madinah?
Begitulah keutamaan Syam, sampai-sampai anak keturunan Nabi Muhammad banyak yang hijrah dengan sengaja hidup di Syam, dan bahkan memohon kepada Allah, mereka meninggal di Syam, dikuburkan di Syam. Puluhan ribu sahabat menyengaja untuk hijrah ke Syam, ke Damaskus. Mereka ingin hidup di Damaskus, menghirup udara barokah Damaskus, dan wafat di Damaskus. Kok mereka nggak pilih di Baitul Maqdis saja? Kenapa mereka nggak pilih? Padahal mereka udah di Mekah loh itu. Mereka udah di Madinah, kok mereka lari ke sana? Nabi merekomendasikan itu ke sana. Nah sekarang dengan keadaan yang sama-sama kita pahami, semasa Bashar Assad, kita tidak mungkin untuk menginjakkan kaki kita dalam keadaan aman di sana. Akan banyak kita jatuh ke dalam lubang-lubang yang seharusnya kita tidak harus terjatuh di situ. Karena kelompok-kelompok yang bertikai begitu banyak, fraksi-fraksi bersenjata begitu banyak, partai-partai juga begitu banyak, dan itu menjadikan kita sulit untuk mana yang mau dipegang. Ditambah lagi warning dunia internasional bahwa Suriah adalah negeri berkasus dan memberikan bantuan ke Suriah, bantuan terorisme. Ini makin sulit kita ingin bergerak untuk ke sana. Padahal faktanya jumlah dan angka manusia Palestina yang seharusnya ada dalam jangkauan kita, nggak ada apa-apanya jalur Gaza. Jalur Gaza 2,4 juta sebelum 7 Oktober, 2,4 juta. Sementara jumlah para pengungsi yang hancur lebur kehidupan mereka, dan sebagian besarnya adalah dari Palestina, jutaan, di atas angka 7 juta. Kemarin kami dengar sampai di angka 12 juta. Ya. Setelah merdeka, Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas Bashar Assad, bertahap mereka pulang. Tapi sayang, ketika mereka ingin pulang dari pengungsian mereka, mereka temukan rumah mereka sudah hancur seperti Gaza sekarang. Seperti Gaza sekarang. Tidak ada yang bisa mereka tumpangi. Kami sudah melihat tempat itu dan kami menginjakkan kaki kami di sana. Saya berkata, manusia yang buat macam ini. Manusia bisa buat macam ini. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat film Pacific Rim ya. Ya, di mana monster-monster raksasa itu muncul mengobrak-abrik dan menghancurkan semua kota. Lebih ganas yang di Suriah lagi. Begitu ya. Beberapa kota besar yang menampung jutaan manusia dihancurin. Orang yang berhasil selamat, mereka lari. Nah, di situ kami, di mana nama daerahnya itu? Wadi Sail ya. Wadi Sail, Al-Afai. Ya. Itu daerah yang mendekati ke Turki. Derbang Lud. Itu ada ribuan mukhayamat. Satu mukhayamat itu bisa ada 200 kakak. Bisa ada 300 kakak satu mukhayamat. Satu kakak itu anggaplah 5 orang keluarga. Dan di situ ada ribuan mukhayamat. Mereka tidak tersentuh oleh bantuan. Ketika kami datang ke sana, saya tidak mampu menahan air mata ini harus keluar. Kenapa begitu? Ya Allah, jangankan untuk makan minum, sampah saja mereka lemah untuk bisa mengelolanya. Dan tanah yang ada itu kayak kuali ya. Entah kenapa UNHCR atau PBB atau apa, kenapa daerah itu dipilihkan itu kalau hujan Ustaz, larinya ke sana airnya. Mereka dibuat pengen apa tuh mukhayam-mukhayamnya di mana tempat kalau hujan ke sana airnya semua. Kan mau membunuh namanya itu. Kayaknya ngajak gitu loh. Nah, oleh Turki dilarang mereka masuk Turki, tapi Turki menjamin daerah itu aman. Siapa saja tentara Bashar Assad menyerang, tentara Turki berani pasang badan ya agar siap menyerang siapapun pihak tentara Assad yang ingin mengganggu para pengungsi ini. Supaya apa? Nggak masuk ke Turki. Karena kalau masuk ke Turki sulit pihak Turki, apalagi rakyat Turki pasti akan sejadi-jadinya mengamuk kepada pemerintahannya, sebab Turki sedang berat pula keadaan ekonominya. Walaupun begitu, Turki sudah berhasil menampung ke 4,5 juta manusia pengungsi dari Palestina yang ada di perbatasan. Turki yang menanggung hidup mereka. Tapi setelah revolusi kemarin berhasil, pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri, semua bantuan internasional diputus dari mereka. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat berat itu Bang Onim. Diputus semua bantuan internasional dari mereka. Apa kata mereka? Dulu masih ada air yang datang. Bertrok-trok ya, berteronton-teronton air.
Sekarang air dari mana kami harus dapatkan? Nggak tahu lah cara saya untuk mengucapkan bahasanya lagi ya. Ahmad ikut meliput ketika itu. Ahmad, bagaimana kita lihat masuk ke dalam rumahnya. Ya Allah, cukuplah Allah yang menjadi saksi dan rekamannya ada. Kalau antum mau lihat, tafadhol. Dan kami sampai di sana itu baru satu tempat yang kami datangi. Antara WC ya, antara WC dengan rumah itu nyatu kayak penjara gitu loh ya. Antara WC dengan rumah. Sementara sekolah SD-nya, nah ini dia. Sekolah SD-nya hanya berbentuk tenda dari bahan plastik itu sangat tidak memadai, bertahun-tahun masih seperti itu, robek di sana sini. Anak-anak yang sampai di sana di musim dingin tak sanggup mereka belajar, dan itu baru 3 SD, 3 SMP nggak ada. Jadi mereka sudah 7 tahun berada di sana. Pendidikan anak-anaknya hanya 3 SD paling tinggi, itu pun nggak tertampung dan tempatnya pun nggak memadai. Makanya ketika saya bicara dengan Dr. Wajid Fauzi, dubes kita di sana, apa katanya? Buya Uzma, kalau antum diberi oleh Allah karunia dan rezeki, bawalah bantuan kemari dalam bentuk yang paling dibutuhkan mereka. Bangunkanlah madrasah, sekolah-sekolah untuk mereka, klinik-klinik kesehatan untuk mereka, dan perbaharuilah tempat tinggal mereka. Saya tahu saya lemah, saya tahu daya saya tidak seberapa, dan saya tahu dengan berjamaah kita akan kuat. Dan saya bertekad nanti saya pulang ke Indonesia, saya akan datangi dan hampiri satu demi satu NGO Muslim yang amanah di Indonesia, agar berbagilah kita. Jangan fokus seluruhnya ke jalur Gaza saja. Kalau yang ini di Suriah sekarang 100% kondisinya aman, ya. Kita didampingi oleh kedutaan besar kita di sana, ya. Kemudian pemerintah di sana juga siap mensupport kita dalam hal keamanan, ya, legalitas dan sebagainya. Ini hal yang sangat menguntungkan, dan bantuan pasti nyampe langsung ke tangan saudara kita di situ. Kalau ke Gaza banyak sekali dramanya ya, mulai dari Mesirnya sampai di kedutaan di mana, di Yordanianya, dramanya banyak sekali untuk sampai ke dalam, dan itu drama itu bisa menyebabkan nyawa melayang. Sementara untuk ke Suriah pasti nyampe, dan langsung kita yang bisa memberikan kepada mereka. Ibarat nasi ini langsung kita suapkan kepadanya, ibarat makanan pakaian langsung kita bungkuskan ke badannya, dan itu aman. Sementara mereka tidak terjangkau lagi karena dunia tidak tahu. Itu dia masalahnya. Dunia tidak tahu, atau dunia masih memiliki pandangan dengan pandangan kuno, pandangan lama, masih dianggap bantuan teroris. Sekarang kan tidak. Alhamdulillah Suriah secara undang-undang internasional statusnya sudah dicabut. Hukuman ukubah dauliyahnya sebagai sanksi internasionalnya juga sudah dicabut. Seluruh negeri-negeri Arab mengakui eksistensinya. Bendera baru Suriah sekarang sudah berkibar di kantor pusat PBB di Amerika sana. Ini menunjukkan apa? Masukkan bantuan ke Suriah sudah aman insya Allah. Apalagi kita kerjasama dengan pemerintah asli. Alhamdulillah Syekh Dr. Nidal, beliau namanya lengkapnya ya, Syekh Dr. Nidal Kamal Salim Abu Ajwa, menantu Buya. Beliau punya link yang sangat dekat, seolah-olah sekeluarga besar dengan pemerintahan yang ada sekarang ini. Beliau mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai lapisan kementerian, mulai dari menterinya sampai kepada urusan keagamaannya, sampai kepada universitas-universitas dan pendidikannya. Sehingga kedatangan kami diperlakukan Pak Wazir Ruasa Al-Wuzara, Raisul Wuzara, diperlakukan Pak Perdana Menteri kita tuh datang, disambut di sana, dihormati, disambut di sana, dihormati. Bahkan figur-figur yang paling langka bisa ditemui, dan itu sangat dihormati oleh Presiden Suriah sekarang. Allah izinkan kita bisa duduk bareng dalam waktu yang cukup panjang bercerita. Padahal itu ketemu dengan orang itu sangat sulit. Itu menunjukkan apa? Peluang kita untuk bekerjasama dengan pemerintahan di sana itu 100% terbuka, aman. Jadi dengan pemerintahannya kita bisa bergerak secara legal, formal, dan pemerintahan kita yang ada di sana, yaitu dubes kita, juga bisa mendampingi kita, ya, secara payung hukum, legalitas dan sebagainya. Apalagi mereka memang sangat butuh sekarang ini, maaf ya bahasa saya, cari muka, carmuk, karena selama ini kita dengar azan ya.